Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan hasil dari pemilihan presiden di negeri Paman Sam, di mana Donald Trump kembali lagi, ini kita tahu secara besar juga sudah meraih banyak kemenangan di beberapa negara bagian dan sudah terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ke-47. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dipastikan menjadi pemenang kontestasi Pilpres di negeri Paman Sam untuk periode 2024 hingga 2028. Trump berhasil mengamankan suara elektoral lebih dari 270 suara dibandingkan dengan pesaingnya dari Partai Demokrat Kamala Harris. Donald Trump, kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, dipastikan akan kembali menjabat sebagai Presiden Negeri Paman Sam ke-47 untuk periode tahun 2024 hingga 2028. Donald Trump berhasil mengamankan lebih dari 270 suara elektoral dari 538 suara elektoral untuk memenangkan pemilihan presiden di negeri Paman Sam. Kemenangan Trump dipastikan telah mengamankan suara negara bagian penentu kemenangan atau swing states, yaitu Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin. Bahkan Donald Trump, seperti dikutip dari laman YouTube Associated Press, di hadapan para pendukungnya di West Palm West, Florida, pada Rabu kemarin cukup percaya diri dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung dan masyarakat Amerika Serikat karena terpilih menjadi Presiden Amerika ke-47 dan ke-45. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Sementara itu, pendukung utama Trump sekaligus pendiri perusahaan global Tesla, SpaceX, dan OpenAI, Elon Musk pun sudah memberikan sinyal kuat kepada Donald Trump sebagai pemenang Pilpres Amerika melalui media sosial X. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Presiden Prabowo dipastikan akan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dalam waktu dekat. Hal ini menyusul hasil pemilihan Presiden Amerika yang tengah berlangsung, di mana siapapun Presiden terpilih dinilai akan berdampak pada ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menemui pemenang pemilihan Presiden Amerika 2024-2028. Kunjungan kerja ke negeri Paman Sam merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dalam membangun komunikasi terhadap Presiden baru Amerika Serikat. Hal ini terkait guna meminimalisasi dampak kebijakan pemerintahan baru Amerika terhadap perekonomian Indonesia. Dampak terhadap pemilu Amerika ya kita lihat saja siapa yang menang kan, dan kemudian Bapak Presiden akan berangkat ke sana. Di sisi lain, kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump dipastikan akan kembali menjabat sebagai Presiden Negeri Paman Sam ke-47 untuk periode tahun 2024 hingga 2028. Trump berhasil mengamankan lebih dari 270 suara elektoral dari 538 suara elektoral untuk memenangkan pemilihan Presiden di Negeri Paman Sam. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menakar arah kebijakan ekonomi Donald Trump bagi Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia TBK. Halo Pak David, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Pras? Kabar baik juga Pak David, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan juga hadir juga Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Halo Pak Handito, apa kabar? Kabar baik, ini Mas Pras, Mas David, ini
berita baik buat Indonesia, Donald Trump menang. Baik, kita akan langsung review ini dari Pak David Sumual nih, terkait dengan proses pemilihan presiden yang nampaknya sudah dimenangkan Donald Trump. Silakan. Ya, dampaknya mungkin dalam jangka pendek kita sudah lihat ya, Mas Pras ya. Kalau kita lihat dari minggu lalu sebenarnya sudah memprice in market kemungkinan Trump menang ya. Jadi di pasar future Fed, juga di pasar future untuk US Treasury maupun juga US dollar ya. Dan kita lihat dollar cukup bullish dan ini masih berlanjut ya sampai hari ini ya. Kalau kita lihat US dollar relatif bullish walaupun hari ini ada sedikit technical koreksi ya untuk dolar ya. Dan memang kenapa muncul ekspektasi seperti itu Mas Pras, karena memang kita tahu pengalaman tahun 2016-2020 ketika masa pemerintahan Trump ya, presiden ke-45 ketika itu, Trump cukup agresif dari segi strategi kebijakan perdagangannya ya. Dalam hal ini kita lihat terjadi perang dagang antara Amerika dan China terutama ya. Dalam janji-janji kampanye Trump itu juga mengemuka soal restriksi perdagangan ini ya, kembali mengemuka ya di janji-janji kampanyenya. Jadi contohnya dia mengatakan bahwa nanti kalau terpilih itu akan mengenakan tarif sebesar 20% untuk semua produk yang masuk ke Amerika katanya. Lalu juga nanti khusus untuk produk-produk dari China akan diberikan tarif sampai 60%. Bahkan untuk produk-produk tertentu yang kaitan misalnya dengan otomotif atau produk lain yang terkait dengan elektronik akan dikenakan lebih dari 100% katanya. Jadi ini semacam war juga dan janji kampanye sekaligus. Dan bukan tidak mungkin nanti akan direalisasikan. Itu kenapa market sudah mulai memprice in kemungkinan tersebut, terlihat dari US Treasury yang imbal hasilnya juga kecenderungan naik. Ini cukup aneh ya. Jadi biasanya kalau dalam siklus Fed sedang menurunkan suku bunga, itu imbal hasil dari US Treasury juga kecenderungan turun ya. Tapi kali ini berbeda. Jadi kalau kita lihat sejak Fed menurunkan suku bunga di bulan September sampai saat ini terjadi divergensi. Dan kemungkinan ini masih bisa terjadi ke depan karena memang kebijakan sifatnya inflasioner ya. Jadi akan mendorong inflasi lebih tinggi. Jadi dengan tarif yang tinggi, tentu harga produk yang diterima oleh konsumen di Amerika Serikat itu akan jauh lebih tinggi. Nah, ini tentunya akan mendorong inflasi dan mungkin Fed juga tidak akan bisa menurunkan suku bunganya sesuai ekspektasi ya. Jadi mungkinan bisa lebih lambat dari ekspektasi semula. Jadi ada kemungkinan bisa saja Amerika malah mengalami stuck di mana inflasi kecenderungan naik. Hitung-hitungan kami kalau tarif-tarif tersebut dikenakan itu akan mendorong inflasi lebih dari 0,5%. Dan di sisi lain akan menghambat pertumbuhan juga. Hitungan kami bisa sampai 0,3% pertumbuhan Amerika terhambat dari baseline-nya. Baik Pak David, cukup gamblang begitu analisis ya terkait dengan era Trump begitu, di mana perang dagang ini mengemuka kembali, kemudian potensi-potensi dari penguatan dolar Amerika, US Treasury, stagnasi, bahkan ekonomi di Amerika berpotensi terjadi. Nah, dari pelaku usaha ataupun eksportir di Indonesia sendiri nih Pak Andito Juwono, Anda melihatnya bagaimana dengan posisi Trump yang sudah mengungguli persaingannya Kamala Harris pada Pilpres tahun ini di Amerika Serikat? Ya, jadi apa yang disampaikan Pak David tadi saya rasa memang betul bahwa ini Trump kan menggunakan kebijakan-kebijakan yang tentunya mengutamakan ekonomi dalam negerinya ya. Saya rasa Trump ini pebisnis, punya background bisnis yang kuat dan saya rasa normal kalau dia ingin menguatkan ekonomi negaranya, dan itu memang bisa berdampak kepada ekonomi negara-negara lain khususnya yang selama ini ekspor ke Amerika. Indonesia yang menikmati pertumbuhan ekspor bagus beberapa waktu terakhir ini ke Amerika pasti ikut terkoreksi, ikut terganggu. Tetapi kan kita kan berbisnis kan nggak hanya dilihat dari satu aspek ya. Oke, dari sisi perdagangan bisa jadi terkoreksi. Tapi karena terkoreksinya rame-rame kan ada rencana kalau jadi diterapkan semua barang yang masuk ke Amerika kena pajak
tambahan biaya masuk 10% misalkan, atau tapi untuk China 60%. Artinya sebenarnya posisi kita kan par gitu dengan yang lain-lain. Cuma saya khawatir dengan GSP aja, ini GSP saya bisa dicabut lagi gitu ya. Tapi ya saya melihat sekarang Indonesia ini dalam posisi yang baik. Kenapa? Begitu Pak Presiden Prabowo dilantikkan, segera kemudian Menlu Sugiono diutus menjadi perwakilan khusus datang ke Rusia sana ikut pertemuan BRIC dengan gitu, dan di sana kesannya buru-buru, tapi menurut saya pas tuh momennya, karena kemudian buru-buru secara cepat gitu, memanfaatkan momentum gitu, menjadi ini sudah menyatakan kesediaan menjadi anggota BRIC, sehingga kita sudah dianggap kawan oleh Rusia, oleh China, oleh Brazil, dan yang BRIC itu tadi sudah dianggap kawan resmi kan gitu. Tapi pada saat seperti itu, menurut saya sekarang ini ketika Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan juga ke Amerika, saya rasa ini kesempatan emas yang bagus. Indonesia menyatakan diri sebagai kawannya Amerika dan sekutu ekonomi utamanya. Kita bukan sekutu ekonomi utamanya, belum jadi sekutu ekonomi utamanya. Contohnya sekutu ekonomi utamanya China itu kan Taiwan misalkan gitu ya. Harga sahamnya Nvidia naik 4% kemarin gitu. Nah, itu Indonesia punya hubungan baik juga dengan Taiwan. Menteri Perdagangan kita pernah menjadi kepala KDEI di Taipei, sehingga tahu persis itu bagaimana berbisnis dengan Taiwan. Misalkan Menteri Investasi kita Bang Rosan pernah jadi duta besar di Amerika gitu. Nah ini kan kesempatan bagus. Jadi saya rasa ini saat yang baik kita menyatakan diri sebagai kawan baiknya Amerika dan sekutu utamanya. Baik. Ini menarik. Lantas potensi kerjasama perdagangan apa yang bisa ditingkatkan nanti dengan era Donald Trump kembali begitu berkuasa di Amerika Serikat? Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya. Pak Hadito, Pak David, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, data per September 2024 dari BPS. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di bulan September 2024 nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 2,22 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kita sandingkan dengan bulan sebelumnya atau Agustus 2024 secara bulanan, justru mengalami penurunan 15% dari 2,61 miliar dolar di Agustus, kemudian turun menjadi 2,22 miliar dolar Amerika di bulan September. Sementara kalau kita bandingkan dengan September 2023, pertumbuhan nilai ekspor Indonesia masih cukup tinggi, double digit, tepatnya di 20,85%. Berikutnya nilai ekspor migas Indonesia secara keseluruhan begitu ya untuk ke sejumlah negara. Di bulan September tercatat 1,17 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian secara bulanan turun 2,81% dibandingkan dengan Agustus 2024 yang tercatat 1,2 miliar dolar. Sementara kita bandingkan dengan September 2023 juga mengalami penurunan double digit 16,74% di 1,4 miliar dolar Amerika di September 2023 berbanding 1,17 miliar bulan September 2024. Sementara untuk nilai ekspor non-migas Indonesia per September 2024, kita lihat pergerakan secara bulanan masih negatif 5,96% dibandingkan dengan Agustus 2024 22,23 miliar, sementara September 20,91 miliar dolar Amerika. Sementara dibandingkan dengan September tahun 2023 masih ada pertumbuhan 8,13%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita, Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk, kemudian Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Baik, Pak David, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan, lantas pola kerjasama seperti apa yang akan dibangun pemerintah Indonesia? Tadi sudah disampaikan begitu oleh Pak Airlangga Hartarto bahwa Presiden Prabowo juga akan berkunjung begitu ke Amerika Serikat begitu untuk melihat bagaimana potensi-potensi kerjasama ekonomi lagi yang seperti apa yang bisa dijalin begitu. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih stagnan 5%, bahkan kemarin turun 4,95% nih. Pak David, silakan. Ya. Kita dulu mendapatkan fasilitas tertentu ya untuk produk-produk tertentu ya, semacam preferensi ya, generalized preferensi system itu diberikan Amerika, tapi memang sudah ditarik ya untuk produk-produk tersebut. Tapi kita sebenarnya bisa mengajukan apa yang kita sebut sebagai, waktu zaman Trump itu ada yang namanya
limited trade deals atau LTD ya. Jadi Oke. kita bisa melakukan negosiasi perdagangan secara bilateral ya. Karena kelihatannya Trump tidak terlalu suka untuk perjanjian-perjanjian dagang atau investasi yang sifatnya multilateral. Ya, jadi dia keluar tuh dari beberapa perjanjian. Dulu ada Trans-Pacific Agreement dia keluar ya, terus juga yang di Eropa juga dia keluar. Kelihatannya dia menggunakan strategi negosiasi yang beda nih. Jadi dia sebagai pebisnis ini lebih suka deal satu-satu gitu. Oke. Dan mungkin tekanannya bisa jadi lebih kuat gitu ya. Kalau bisa Iya. melakukan dealing satu persatu dengan negara tertentu dibandingkan yang sifatnya multilateral ya. Jadi pendekatan dari Demokrat kan lebih suka yang sifatnya global, multilateral, sedangkan Trump ini lebih suka yang sifatnya bilateral. Nah, ini kemampuan negosiasi kita tentunya ya. Diplomat-diplomat kita ini harus kuat dari segi strategi negosiasinya, strategi negosiasi dagangnya dengan Amerika tentunya ya. Mereka tentu ingin mendapat deal yang menguntungkan juga ya. Tapi dalam deal itu kan kita harus cari titik tengah ya, Mas Pras ya. Yes. Jadi saya pikir kita kuat tentunya di sektor-sektor yang terkait dengan komoditas ya. Kita banyak ekspor ke mereka tuh perikanan, udang ya. Dulu tekstil, tapi sekarang mungkin demand-nya juga nggak terlalu kuat, dan juga ini kita persaingannya keras sekali dengan negara-negara lain di Asia Selatan ya. Dan produk-produk lain mungkin yang belum kita mungkin masih banyak ya, produk-produk terkait dengan pertanian, perkebunan, dan hasil alam. Memang belum bisa jauh-jauh dari situ, Mas Pras, terkait komoditas ya. Dan ini memang mungkin kita yang lebih kita tunggu itu sebenarnya investasi. Karena sejauh ini kita lihat sejak tahun 70-80-an belum ada lagi investasi Amerika yang besar ke Indonesia. Terakhir-terakhir ini semuanya masuk ke Malaysia, sayangnya nih Mas Pras. Oke. Jadi seperti yang terakhir Amazon, lalu juga ByteDance ya, ini TikTok ya, terus juga Alphabet, Google ya, terus yang terakhir Oracle. Ini semua masuknya besar-besar ke Malaysia nih, lebih dari $2 billion. Jadi walaupun mereka lebih padat modal, tapi tetap kan perlu tenaga kerja juga ya. Tapi memang mungkin kita kesulitan di tenaga kerja ahli nih persoalannya. Jadi dari skill labor-nya yang kurang ya. Nah ini jadi kita perlu nego-nego tertentu, dan juga kita di migas ini sudah lama nih. Migas kita lihat belum ada eksplorasi baru, dan dulu sebenarnya AS itu cukup kuat di sektor migas juga ya, investasinya di Indonesia. Baik, Pak David. Nah, Pak Handito, dengan beragam tantangan tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana potensi-potensi kerjasama perdagangan Indonesia kalau dari sisi ekspor itu better atau mungkin lebih baik yang seperti apa? Mengingat tadi Trump pasti juga akan lebih protektif terhadap ekonomi dalam negerinya. Iya, saya rasa Trump menjadi lebih protektif di dalam negeri, itu pasti lah ya saya rasa. Tapi bukan berarti kalau dia lebih protektif kan dia tidak membutuhkan barang dari luar negeri gitu. Jadi saya yakin meskipun jumlah proporsi impornya itu akan menurun, tetapi saya sih kalau melihat ya ada ini ya, dengan sentimen di bursa aja sedemikian bagus gitu ya, ekonomi Amerika itu tumbuh lagi. Kalau ekonominya tumbuh meskipun impornya terkoreksi, saya sih berharap impornya secara jumlah nggak turun gitu, sehingga kita punya kesempatan bagus ini, apalagi ya boleh dikatakan sekarang ini Indonesia sudah ini ya, Presiden Prabowo juga sudah kepengen mendorong industrialisasi berbasis ekspor, termasuk adanya tadi Pak Bro David juga mengatakan ini kalau ada investasi ke Indonesia yang bisa diarahkan kepada manufaktur, yang kemudian kita bisa mempunyai kekuatan manufaktur lebih hebat, nah itu bisa masuk menggantikan quote-unquote menggantikan China. Biarin aja China-nya nanam saham di sini, punya pabrik di sini, kita ekspor ke Amerika. Dan sekarang ini saya lihat tendensi dari perusahaan China membuat pabrik di Indonesia kan makin kuat. Hanya saja selama ini cenderung lebih banyak untuk mengisi pasar dalam negeri Indonesia. Nah ini sudah saatnya kita arahkan ke sana. Nah tadi memang ini nih, tadi Bro David juga mengatakan ini gaya diplomasinya Trump nggak pengen yang multilateral. Saya sependapat ya, dan saya rasa ini gaya diplomasinya
Presiden baru kita Pak Prabowo juga demikian nih, sama-sama kuatnya gitu, sama-sama orang kuatnya gitu, dan kalau kuat itu biasanya kan nggak perlu cari kawan gitu, jadi ya kawan boleh lah kan gitu, jadi langsung aja deh, deal sama lu, sama Rusia, sama China, sama Amerika, dan saya rasa ini cocok. Nah ini saya berharap ini, apalagi ini sekarang ini pas kunjungannya Daki diundang sama pemerintah Biden, tapi sekaligus kalau mungkin ini sekaligus bisa ketemu Trump, saya rasa kita quote-unquote mendahului Malaysia itu yang dia sudah menyatakan mengucapkan selamat lebih dulu dari Indonesia, tapi Indonesia ketemu duluan. Saya rasa ini saatnya kita menjadi kawan baiknya Amerika dan sekutu ekonomi utamanya gitu. Baik, lantas strategi apa nih bagi pemerintah Indonesia tentunya untuk bisa memanfaatkan situasi tadi apabila memang akhirnya ya perang dagang atau proteksionisme juga ini mengemuka lagi di era Donald Trump. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumual dan juga Bapak Handito Juwono. Pak David, nah kalau kita review sedikit bagaimana Anda melihat beberapa waktu lalu perang dagang ini juga kan akhirnya juga berdampak terhadap Indonesia. Nah, menghadapi kondisi yang sama, strategi apa yang perlu diterapkan oleh pemerintah? Apakah ada satu manfaat ataupun kita bisa memanfaatkan situasi tersebut ya, untuk bisa mendapatkan benefit di sana? Sebenarnya kita bisa berkaca pengalaman tahun 80-an, 90-an ya. Ketika itu juga sama sih kondisinya, di mana Amerika tertekan, neraca dagangnya lemah ya. Kenapa? Karena waktu itu produk-produk dari Jepang itu membanjiri di Amerika ya. Dan yang dilakukan Amerika ketika itu ya, mereka menekan Jepang untuk melakukan mengapresiasi mata uang yennya. Nah, ini lebih mudah ya dilakukan waktu itu dengan perjanjian atau Plaza Accord waktu itu ya. Lebih mudah menekan Jepang karena ini kan Jepang sebenarnya sekutu Amerika ya. Tapi untuk China ini agak sulit Mas Pras, karena China ini tentu tidak mau ditekan. Itu kenapa strategi yang dilakukan Trump adalah dengan menaikkan tarif. Nah, efek dari kenaikan tarif ini tentunya juga perusahaan-perusahaan yang ada di China itu akan tidak nyaman. Jadi kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang ada di China itu mulai melakukan diversifikasi atau realokasi perusahaan-perusahaannya ke negara lain. Ya, termasuk ke negara-negara ASEAN. Tapi sayangnya memang masuknya masih banyak ke Vietnam, Malaysia, Thailand, dan ya Singapura ya. Ke Indonesianya ini rembesannya masih sedikit Mas Pras. Jadi kita memang perlu diplomasi yang lebih kuat lagi ya. Memanfaatkan juga posisi geopolitik kita, posisi yang non ekonomi juga perlu ditekankan juga ya, kekuatan populasi di konsumsi juga, dan juga kita kan negara yang cukup berpengaruh di ASEAN ya, dan ini saya pikir bisa dijadikan bargaining position juga, bargaining power juga buat kita Mas Pras. Jadi kesempatan juga untuk mengundang investasi-investasi dari realokasi terutama dari Tiongkok itu, dan juga perusahaan Tiongkok sendiri, karena kalau saya dengar dari ketemu dengan banyak nasabah kita yang bermitra ya dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok, itu mereka mengatakan bahwa memang ada dorongan dari pemerintah China untuk melakukan investasi ke negara-negara lain, karena mereka tahu nih strategi Amerika akan lebih panjang nih. Dan kalau kita lihat import barang-barang dari Tiongkok itu terus turun. Kalau kita lihat dulu 22% import Amerika itu datangnya dari China ya. Sekarang tinggal 12%. Jadi mereka mau zaman Biden, mau zaman Trump itu tetap kebijakannya seperti itu. Bedanya mungkin Trump lebih agresif saja gitu ya dari segi kebijakan tarifnya Mas Pras. Baik. Nah Pak Handito, keunggulan apa berarti yang dimiliki Indonesia nih agar bisa mendapatkan keuntungan tadi secara ekonomi? Kalau misalnya tadi Pak David juga diharapkan memang akan banyak lagi arus investasi yang masuk, meskipun ternyata banyak masuk ke dalam jaring-jaring sebelumnya begitu yang belum menuju ke Indonesia. Maksudnya ada Vietnam, ada Malaysia, ada Singapura. Sementara Indonesia pun masih menantikan porsi ataupun kue yang lebih besar di situ. Ya, saya rasa kita nggak boleh menantikan. Kita harus agresif untuk merebut peluang investasi. Bagaimanapun Amerika itu perusahaan-perusahaannya itu hobi investasi di luar. Jadi saya rasa kita harus merebut gitu ya. Dan dari sini saya rasa apa yang dilakukan oleh rencana kunjungan Presiden Prabowo itu bagus banget, tepat itu. Ayo rebut gitu. Kita jadikan Indonesia sebagai dipersepsi sebagai sahabatnya Amerika. Tapi yang kedua,
saya sebenarnya begini, melihat tadi kan tren ekspor kita bagus ya, membaik ya. Oke, bulan lalu turun siklistis ya, tapi sebenarnya secara keseluruhan bagus. Dan ini membangkitkan semangat sebenarnya buat pelaku-pelaku usaha ekspor Indonesia untuk ekspor lebih besar lagi ke Amerika. Nah, Menteri Perdagangan barusan mengeluarkan 3 kebijakan untuk menyelamatkan industri dalam negeri. Karena yang satu dia bagaimana mengamankan pasar dalam negeri, kedua perluasan perluasan pasar ekspor, yang ketiga adalah mendorong agar UKM mampu ekspor. Nah, saya tidak ingin ngerepoti pemerintah dengan memperkuat itu saja. Kalau kita bisa memperkuat itu, artinya gini, masuk ke pasar Amerika, itu tentu saja kita harus berfokus kepada terutama mengamankan pasar dalam negeri, wajib lah ya, Amerika juga begitu. Tapi yang kedua, memperluas ekspor. Selama ini akses pasar ekspor ke Amerika itu hanya dianggap oleh negara, perusahaan-perusahaan tertentu. Perusahaan besar Indonesia sudah bagus lah. Tapi yang perusahaan kecil masih meranggap masih susah ini. Nah, ini yang harus kita dorong ya. Tapi yang kedua, UKM ekspor, ini saya rasa sudah waktunya. Apalagi yang generasi muda. Saya kok melihat sudah waktunya Indonesia membangun hubungan baik secara ekonomi antara anak muda Indonesia dengan anak muda Amerika gitu ya. Dan ini saya rasa perlu kita mulai dengan meningkatkan kembali ini. Kita serbu perguruan tinggi di Amerika dengan mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia gitu, sehingga ini akan membangun confidence ke depan. Saya rasa kita perlu rebut kembali pasar Amerika. Baik, itu dia. Berarti memang tetap ada optimisme untuk kita yang lebih aktif lagi ya mencari pangsa pasar baru. Saya rasa harus memang, ini. Donald Trump-nya aja begitu semangat, kita harus lebih semangat dari Donald Trump merebut pasar Amerika. Karena dia akan membangun zaman kemasannya lagi begitu di Amerika Serikat. Demikian juga dengan Indonesia tentunya, Pak Dito ya, Pak David ya. Iya, sama lah, kita sama. Indonesia sama Donald Trump, Presiden Prabowo dengan Presiden Donald Trump punya kemiripan. Ayo kita jadikan persahabatan Indonesia-Amerika ini menjadi sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak dunia. Pak Dito, Pak David, terima kasih banyak atas informasi, analisis serta update yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai jumpa lagi nih. Pak David, Pak Dito, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pras. Terima kasih, Pak David. Ya.